Oke, halo teman-teman semuanya. Kalau tadi kita udah sampai di pengenalan kursus ya dan pengenalan mentor untuk saya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu sih UI dan UX, apa sih perbedaannya dan fokusnya itu masing-masing di mana sih. Nah, kita akan mengetahui di sesi kali ini. Oke, kita langsung saja get started. Nah, jadi saya tidak ingin langsung memberikan pengertian UX itu apa atau UI itu apa ya, tapi langsung saja ya. Saya membuat atau membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan atau fokusnya, yang kedua komponen desainnya, yang ketiga adalah skill yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk tujuan atau fokusnya, UX itu dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Nah, jadi fokusnya adalah user experience ya, jadi pengalaman pengguna. Nah, untuk komponen desainnya meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk, seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi. Atau di sini mungkin kalau di dalam produk semacam aplikasi atau website itu ada user flow, ada sitemap, ada wireframe. Nah, termasuk juga UI itu masuk dalam UX. Nah, UI adalah bagian dari UX. Nah, itu semacam itu. Nah, tidak hanya itu, termasuk juga kalau di UX itu akan menghasilkan copywriting atau kalau di sini dikenalnya sebagai UX writing. Hingga UX tersebut itu juga menghasilkan branding. Nah, itu semacam itu. Dan skill yang dibutuhkan, nah untuk UX ini, untuk bisa membuat UX yang bagus, skill yang harus diasah atau dibutuhkan adalah yang pertama, skill riset, yang kedua adalah analytical thinking, yang ketiga adalah problem solving, dan yang keempat adalah critical thinking atau berpikir kritis, dan yang selanjutnya adalah creative thinking atau berpikir kreatif, out of the box mungkin ya, kita lebih sering mengenalnya kayak gitu. Oke, kalau UX semacam itu. Lalu bagaimana dengan UI? Nah, jika UI tujuan atau fokusnya adalah UI adalah fokusnya keindahan tampilan. Jadi membuat pelanggan atau user itu impress dan juga betah berlama-lama menggunakan produk. Sekali lagi ya, produk di sini maksudnya adalah aplikasi atau website ya. Nah, jadi memang fokusnya adalah keindahan tampilan. Nah, sehingga untuk itu komponen-komponen desainnya itu nanti akan meliputi mockup, prototype, style guide, dan visual interaksi lainnya. Jadi, perlu digarisbawahi juga ya, di sini mockup itu nggak seperti mungkin kalau misalkan teman-teman sebelumnya adalah seorang desainer grafis yang biasa membuat logo, branding, dan sebagainya. Mockup adalah tampilan ketika mungkin tampil di sebuah barang ya, kayak misalkan tampil di sebuah kemasan, ada logo tampil di kemasan. Nah, itu mockup. Nah, kalau di sini mungkin mockup adalah tampilan ketika seluruh desain itu selesai dibuat. Nah, semacam ini udah jadi mockup. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, kalau prototype adalah mungkin beberapa mengenalnya ini ya, UI animation. Nah, jadi bagaimana ketika misalkan tombol ini ditekan, nanti lanjutannya kemana, terus misalkan ini scrollnya nanti kayak gimana, nah terus dan sebagainya, apakah nanti ini ada animasinya atau hanya semacam ini saja. Nah, itu semacam itu. Nah, itu prototype. Nah, terus ada style guide ya, nanti selanjutnya kita jelaskan di video-video selanjutnya ya, tapi mungkin untuk penyamaan asumsi mockup itu semacam itu. Jadi sedikit agak berbeda dengan di desainer grafis pada umumnya. Di desain grafis pada umumnya. Oke. Nah, selanjutnya skill yang dibutuhkan adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan convergent thinking. Nah, maksudnya desain grafis ini ya udah tahu semuanya ya, bahwa ya untuk bisa membuat tampilan yang bagus pasti harus memiliki kemampuan desain grafis yang bagus. Nah, untuk yang desain branding ini itu maksudnya adalah jadi
ini lebih kepada gini sih. Biasanya kan untuk company-company itu kan sudah memiliki branding sendiri-sendiri ya. Jadi bagaimana kita bisa follow terhadap branding tersebut namun menghasilkan UI yang bagus. Nah, itu semacam itu. Jadi desain berdasarkan atau based on branding. Creative thinking tadi sudah sedikit dijelaskan, dan convergent thinking itu maksudnya semacam ini. Convergent thinking adalah bagaimana kita itu berpikir tapi tetap mengedepankan logika. Nah, jadi meskipun kita membuat user interface atau yang lebih banyak berhubungan dengan warna, keindahan dan sebagainya, namun kita juga harus tetap mengedepankan logika. Contohnya misalkan semacam ini. Katakanlah saya menaruh gambar di sini. Nah, saya menaruh gambar di sini itu juga harus ada sisi filosofisnya. Kenapa saya menaruh gambar di sini? Misalkan ini adalah headline dan ini adalah saya perlu taruh gambar di sini agar orang-orang tuh tahu bahwa oh ini loh tampilan dari dashboard yang akan mereka gunakan nantinya. Nah, sehingga saya taruh gambar di sini dan saya taruh aplikasi di sini itu untuk menunjukkan bahwa nggak cuma dashboard ada di mobile, ada di mungkin desktop ya, tapi juga ada di aplikasi. Nah, itu semacam itu. Terus saya taruh di sini ini berbentuk kode ya, karena memang ini dompet Bitcoin yang memang banyak digunakan oleh para developer tentunya. Nah, selanjutnya saya buat lingkaran semacam ini sebenarnya nanti ada animasinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tuh dinamis dan berputar terus-menerus. Nah, jadi dompet ini tuh dompet yang dinamis. Dan selanjutnya kenapa saya membuat semacam ini, karena misalkan di sini ada fastest improving platform. Jadi karena improve saya buat simulasi atau contoh grafis yang semacam ini dan selanjutnya. Nah, itu semacam itu ya. Jadi convergent thinking itu nggak cuma maksudnya kita mendesain UI atau tampilan yang bagus itu nggak cuma mengandalkan perasaan atau keindahan secara subjektif, tapi juga kita harus based on branding dan based on logika juga. Oke, semacam itu. Kita next. Nah, takeaways point, kesimpulannya adalah ya UI merupakan bagian dari UX. Keduanya saling membutuhkan dalam pengembangan produk. Nah, sekali lagi ya, produk di sini adalah website atau aplikasi. Nah, kalau UX secara sederhananya gini aja deh. Ini fokusnya adalah nanti jadinya outputnya adalah user flow, wireframe, dan UX writing. Nah, itu semacam itu. Jadi ada 3 ini yang paling sering nanti muncul dalam UI UX design di company-company yang selama ini pengalaman saya ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang lain lagi, mungkin bisa di-sharingkan aja. Terus kalau UI fokusnya atau outputnya adalah mockup, prototype, dan style guide. Nah, itu semacam itu. Nah, UX yang bagus namun UI-nya jelek, biasanya first impression-nya jelek karena mungkin istilahnya sakit mata gitu ya. Aduh, ini kok kayak misalkan kontrasnya terlalu tinggi dan sebagainya, akhirnya bikin sakit mata dan kok jelek banget sih desainnya. Nah, itu kan biasanya kayak gitu kan. Nah, biasanya untuk yang semacam itu ya pelanggan tidak mau melanjutkan atau mengeksplor produk lagi karena first impression-nya udah jelek. Nah, yang kedua, kalau UX-nya jelek, UI-nya bagus, maka pelanggan akan kebingungan saat menggunakan produk. Contoh misalkan ada gambar tombol ya istilahnya, tapi ternyata tombolnya itu nggak bisa diklik. Nah, itu UI-nya bagus, ada gambar-gambar menyerupai tombol, tapi ternyata itu bukan tombol, itu hanyalah sebuah poin katakanlah, yang itu sebenarnya nggak clickable, akhirnya kayak user di prank istilahnya semacam itu. Nah, oke. Jadi sampai saat ini kita udah tahu ya perbedaan UI dan UX. UI itu apa, UX itu apa, dan pengertiannya, fokusnya kayak gimana, dan outputnya semacam apa. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke materi selanjutnya.